Pada video kali ini saya akan membahas tentang switch structure, yaitu alternatif lain selain menggunakan if, else if, dan else command. Nah, dengan demikian semua program yang kita tulis dengan switch structure itu bisa diprogram dengan statement if. Nah, apa untungnya menggunakan switch? Kita lebih baik atau kadang kita lebih enak menggunakan structure switch karena dengan penulisan program menggunakan structure switch itu lebih mudah dibaca. Nah, structure switch itu lebih mudah dibaca dibandingkan dengan structure if. Makanya kita kadang kalau bisa menggunakan switch itu lebih baik kita menggunakan switch dibandingkan dengan menggunakan if. Nah, sintaknya seperti apa? Sintaknya adalah seperti ini. Kita gunakan statement if, kemudian kita tuliskan input expression. Nah, input ini bisa scalar, bisa string. Scalar itu berarti dia hanya bernilai 1. Kalau string, dia merupakan variabel yang terdiri dari karakter. Nah, nanti kita coba dua-duanya, scalar seperti apa, string seperti apa. Nah, ini switch kita buat input expression, kemudian kita tulis case-nya. Case ini case 1, case 2, case 3, dan seterusnya. Jadi cara kerjanya, MATLAB itu akan menguji kesamaan antara input expression dan value 2. Jika input expression ini sama dengan value 1 ya maksudnya, jika input expression sama dengan value 1, maka MATLAB akan mengeksekusi statement group 1. Nah, jika ternyata tidak sama dengan value 1, maka MATLAB akan melanjutkan di baris case berikutnya, yaitu value 2. Jika input ekspresi ini sama dengan value 2, maka MATLAB akan mengeksekusi statement group 2. Dan seterusnya. Akan dicari seluruhnya apakah ada yang sama dengan input expression, case-nya itu. Apakah input expression itu sama dengan value yang ada di salah satu case dari switch structure ini. Nah, kalau ternyata input ekspresi ini tidak sama dengan semua nilai yang kita tuliskan di tiap case, maka MATLAB akan mengeksekusi di otherwise. Nah, jadi kalau input ekspresi tidak sama dengan value 1, tidak sama dengan value 2, maka MATLAB akan mengeksekusi yang statement group yang ke N ini, yang paling bawah, otherwise berarti selain dari yang kita sebutkan di atasnya, maka dia akan mengeksekusi yang statement yang bawah ini. Nah, jangan lupa switch itu memerlukan satu N untuk menandakan bahwa suatu switch itu selesai. N. Nah, bedanya dengan if, kalau if kita bisa menggunakan statement yang lebih dari satu baris, tetapi kalau yang switch itu hanya boleh satu baris. Nah, kemudian otherwise ini kita bisa pakai, bisa tidak. Ini opsional. Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan otherwise, berarti nanti kalau semuanya itu tidak cocok, nilai yang kita definisikan di tiap case, kalau tidak sama dengan yang input ekspresi, maka dia akan langsung loncat ke N. Jadi tidak melakukan apa-apa, dia hanya melalui switch-nya ini, case. Kalau tidak ada, dia langsung keluar. Jadi tidak ada otherwise-nya ini, boleh, bisa kita lakukan. Oke, ini penjelasan yang tadi. Jadi input expression itu dibandingkan dengan yang ini, yang case tiap nilai. Nah, jika sama, statement di bawahnya akan dieksekusi dan akan melanjutkan ke program setelah N. Jadi misalkan sama dengan value 1, maka ini akan melakukan statement group 1. Setelah ini selesai, dia akan langsung loncat ke N. Jadi tidak melanjutkan ke berikutnya kalau sudah ketemu yang sama. Nah, jika string itu akan dicek dengan string strcmp sama atau tidak. Nah, kalau menggunakan numerik kan langsung dicek apakah sama tidak, tapi kalau menggunakan string itu menggunakan fungsi strcmp. Nah, ini kita lihat apa itu strcmp. String comparison. Coba kita ketik help strcmp. Nah, ini kita lihat string compare string comparison S1 S2. Nah, nanti akan membandingkan apakah S1 itu sama dengan S2. Ini string ya, string 1 sama dengan string 2. Kalau sama dia akan bernilai 1, kalau berbeda dia akan bernilai 0. Kita contohkan. strcmp string comparison, misalkan kita gunakan string aku dengan aku.
Ini sama, A nya besar, selainnya kecil, kita klik enter. Sorry, ini kurang tanda petik. Nah, kalau sama persis dia akan bernilai 1. Kalau berbeda, misalkan ini A kecil gini, maka akan bernilai 0. Nah, itu adalah fungsi string comparison. Nah, jadi kalau variabelnya atau ini input ekspresinya itu adalah string, maka MATLAB akan mengecek dengan fungsi string comparison apakah sama atau tidak. Kalau sama berarti dia akan mengeksekusi di case tersebut. Kalau tidak, dia akan melanjutkan di case lainnya. Kalau tidak ada, dia akan masuk di otherwise. Nah, kemudian kalau misalkan ada dua yang cocok yang sama dengan ini, ada misalkan value 1 ini sama dengan value 2, maka yang dipakai itu adalah yang pertama kali, yang baris di awal, lebih awal, itu yang akan dipakai. Nah, kemudian jika tidak ada yang sama, kalau misalkan dia menggunakan otherwise, maka dia akan mengeksekusi statement di bawah otherwise. Kalau tidak menggunakan otherwise, maka dia akan langsung loncat ke n. Kemudian dia akan melanjutkan program setelah n. Itu adalah pengertiannya. Sekarang kita buat contohnya. Nah, contoh ini ada busur mata angin utara, selatan, barat, timur. Kemudian ini timur laut. Kan kalau di pelajaran SD kan ya timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Jadi ini ada timur laut, ini tenggara, ini barat daya, ini barat laut. Nah, utaranya itu kita anggap 0 derajat. Nah, kita menghitung sudutnya itu searah jarum jam. Ini adalah positif, ini adalah negatif. Ke searah jarum jam positif, berlawan arah jarum jam dia negatif. Nah, sekarang kita mau buat menggunakan switch angle atau sudutnya. Switch ini sudut. Nah, kalau sudutnya itu 45 derajat, maka dia akan mendisplay timur laut. Kalau sudutnya itu adalah 135, berarti ini 90 tambah 45, 135 berarti kita akan buat program yang mendisplay tenggara. Kalau sudutnya itu 225, berarti di sini itu adalah barat daya. Dan kalau dia sudutnya adalah 315, di sini 315 berarti dia adalah barat laut. Nah, ini kita lihat switch angle, kemudian case 45 timur laut, case 135 tenggara, case 225 barat daya, case 315 barat laut. Dan kalau tidak semuanya ini, itu kita gunakan otherwise, kita mendisplay tidak diketahui, kemudian kita tulis n. Nah, berarti nanti MATLAB akan melihat nilai angle-nya itu berapa. Apakah sama dengan salah satu yang di case-nya ini atau tidak. Kalau tidak, dia akan langsung ke otherwise karena kita gunakan otherwise. Nah, kita coba, saya sudah buat programnya. Saya adalah yang ini. Nah, ini tapi saya gunakan bahasa Inggris karena sudah di buku. 45 timur laut, saya ganti aja, ini timur laut, ini tenggara, ini barat daya, timur laut, tenggara, barat daya, oh ya, ini barat laut, ini tidak diketahui. Kita coba eksekusi. Contoh misalkan ini kita ganti sudut ya, sudut
kita gunakan sudutnya itu yang sesuai tadi, misalnya sudutnya 45, nanti harusnya menunjukkan atau mendisplay timur laut. Coba sudut itu adalah 45. Nah, sekarang kita eksekusi yang ini. Nah, akan menunjukkan timur laut jawabannya. Ini apakah perlu seperti semikolon? Tidak ya. Kita coba lagi, sudutnya adalah misalkan 135, harusnya menunjukkan tenggara. Dan kita eksekusi lagi. Nah, tenggara. Nah, kalau misalkan selain dari sudut-sudut yang sudah kita sebutkan ini, maka dia akan mendisplay tidak diketahui. Misalkan kita mengisi sudutnya itu adalah misalkan 220 misalkan. Kita eksekusi. Nah, maka akan muncul display tidak diketahui. Nah, itu adalah contoh yang pertama untuk menggunakan switch case. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas contoh-contoh yang lain mengenai switch dan case. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.